Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sintong Parulian Sinabutar dengan NPM 2311031015. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat video terkait SPT 1770 yaitu pada mata kuliah Laboratorium Komputer Perpajakan Akuntansi A. Oke. Selanjutnya yaitu adalah pengertian formulir. Nah, pengertian formulir 1770 itu merupakan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang digunakan oleh wajib orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha, pekerjaan bebas, atau lebih dari satu pemberi, serta penghasilan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pegawai tetap biasa. Kemudian, siapa yang menggunakan formulir ini? Yaitu contohnya pengusaha ataupun usahawan itu pemilik toko, pedagang, pemilik UMKM, atau pemilik bengkel. Nah, sementara pekerjaan bebasnya seperti dokter, notaris, akuntan, dan sebagainya. Dan untuk wajib pajak dengan beberapa penghasilan seperti pegawai yang juga memiliki usaha sampingan dan yang dengan penghasilan luar negeri seperti freelancer yang mendapat penghasilan dari luar negeri. Nah, kemudian jenis penghasilan dilaporkan itu beraneka ragam, bisa penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, penghasilan dari modal atau harta, penghasilan lain yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, struktur formulir 1770 ada beberapa. Yang pertama, induknya 1770. Ini berdasarkan harta ya. Terus lampiran 1, penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak. Dan di selanjutnya yaitu di bagian lampiran 2, rincian harta dan kewajiban utang dan rincian penghasilan dalam negeri dan juga ada kredit pajak. Nah, tata cara pelaporannya itu bisa melalui online ataupun dalam pelaporannya itu ada waktu renggangnya. Nah, perbedaannya ini dengan formulir-formulir yang lainnya. Oke, jadi ini adalah langkah-langkah dalam mengisi dan menghitung pajak di 1770. Yang pertama itu adalah penghasilan brutonya, kedua itu dikurangi dengan PTKP, dan yang ketiga menghitung PPh terutang, dan yang keempat dikurangi dengan kredit pajak, bisa dari PPh 23, 25, atau PPh final yang sudah dipotong pihak lain. Dan yang terakhir kita akan menentukan apakah statusnya lebih bayar atau kurang bayar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian terkait dengan SPT 1770, dan ini adalah data kasus untuk orang pribadi dengan WP-nya adalah Ibu Yulian. Nah, ini adalah data-datanya. Data-data ini nanti akan diisi ke SPT 1770 untuk tahun pajak 2024. Oke, jadi ini adalah data-datanya. Nah, selanjutnya untuk di bagian harta, ini ada bagian harta pada akhir tahun. Jadi berdasarkan soal yang telah disediakan, ini ada harta dan kewajiban untuk di akhir tahun. Nah, harta dan kewajiban ini itu akan kita isi ke bagian yang pertama itu ada harta. Nah, selanjutnya untuk di bagian harta, setelah saya isi, ini adalah tampilannya. Nah, setelah harta ini masuk ke bagian kode utang ataupun kewajiban. Jadi Ibu Yulian itu memiliki utang, yaitu sebesar 120 juta berdasarkan data di soal. Nah, setelah kita mengisi ini, itu ada bagian anggota keluarga. Namun karena Ibu Yulian tidak memiliki anggota keluarga lagi, jadi dia hanya sebagai WP pribadi. Oke, setelah diisi, kita masuk ke next berikutnya. Nah, untuk di sini, Ibu Yulian itu ada menerima penjualan saham itu sebesar 50 juta. Jadi PPh terutang itu adalah 50.000. Sementara untuk di bagian hadiah atau undian, dia ada dapat
yaitu di bagian dari soal. Kita akan coba cek lagi apakah dia benar-benar menerima hadiah undian. Nah, jadi di sini Ibu Yulian itu menerima hadiah undian sebuah mobil Kijang Indophile itu senilai 300 juta dari Bank BNI 46. Dan ini menjual saham di Mandiri Sekuritas sebesar 50 juta. Maka dari itu 50 juta itu dia dapat PPh totalnya adalah 50.000 dan 300 juta itu PPh totalnya 75 juta. Nah, setelah disimpulkan jadi jumlahnya adalah sebesar 75.250.000 karena dia ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final, yaitu yang bersifat final 40 juta. Oke, setelah ini kita akan next ke berikutnya. Nah, di sini Ibu Yulian itu kan statusnya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, jadi ini adalah nomor NPWP. Ini adalah nomor NPWP pemotong atau pemungut pajak. Sedangkan berdasarkan pasal 21, Ibu Yulian itu mendapatkan 3.290.100.000. Ini untuk di bagian yaitu PPh 21 yang dipotong. Nah, PPh 21 yang dipotong itu sebesar 3.290.100. Ini berdasarkan data di soal. Jadi tinggal dimasukkan saja ke bagian ini. Nah, setelah dimasukkan, kita dapat ini dijumlah di bagian ini. Jadi jumlah bagian ini hanya sebesar 3.290.100. Nah, setelah ini kita langsung ke next berikutnya. Nah, di bagian ini karena tidak ada keterkaitan, jadi kita kosongin untuk di bagian lampiran 1 ini. Selanjutnya, yaitu untuk menghitung penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, serta menghitung penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan perhitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, di bagian peredaran usaha, Ibu Yulian itu memiliki jenis usaha yaitu dagang. Nah, peredaran bruto ini kita akan ambil nominalnya dari peredaran bruto selama 1 tahun. Datanya ada dari soal, yaitu ini. Peredaran usaha UD Cahaya tahun 2024. Jadi tinggal ditotalin dari Januari hingga November. Dapat 540 juta. Nah, ini akan dilaporkan ke bagian lampiran ini. 540 juta. Dan penghasilan netonya itu sebesar 135 juta. Oke, selanjutnya kita akan coba cari lagi apa-apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam 1770. Oke, setelah kita memasukkan peredaran bruto tadi, peredaran usahanya, oke. Jadi, Ibu Yulian itu penghasilan brutonya adalah sebesar 126.645.896 rupiah dengan penghasilan bruto itu sebesar 10 juta lebih, dan penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan penghasilan bruto, maka dapat penghasilan netonya. Oke, setelah ini kita akan next ke berikutnya. Nah, ini adalah SPT tahunan PPh wajib orang pribadi. Nah, di lampiran ini akan berisi terkait dengan status. Nah, karena Ibu Yulian seorang janda, jadi dia TK0. Oke, sehingga PPh yang kurang dibayar yaitu sebesar 20.250.000. Inilah yang dilaporkan ke
perpajakannya. Nah, dengan ini maka Ibu Yulian akan dikenakan status wajib pajak dengan membayarkan pajaknya itu sebesar 20.250.000. Nah, setelah ini baru kita tekan submit. Nah, setelah ini baru kita buat ke dalam kolom ini, maka dapat adalah nilai kurang bayar sebesar 20.250.000 dan ini nominalnya harus disetor sebesar nilai kurang bayar. Nah, jadi itulah cara pengerjaan untuk melakukan SPT 1770 tahun 2024 untuk Ibu Yulian.